Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Shadaqallahu alaihi azim. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertatap muka secara virtual ya. Kalian dari rumah masing-masing dan Bapak juga di satu tempat lain ya, tidak di sekolah. Namun mudah-mudahan tetap tidak mengurangi rasa keingintahuan kita, rasa pedulian kita untuk menuntut ilmu dan mencari ilmu. Ya mudah-mudahan tetap diberikan semangat untuk mencari ilmu ya. Sebelumnya Bapak mohon maaf karena tadi di jam pagi itu 1 jam pagi tadi Bapak kebetulan harus menggantikan seorang ustadz untuk khutbah Jumat. Jadi karena mendadak Bapak belum siapkan materinya, jadi Bapak minta waktu ke kalian, tadi makan waktu kalian, sehingga kalian Bapak suruh cuma baca-baca aja dulu ya. Jadi mohon maaf tadi pagi tidak mengisi di Google Meet ya, kita isi sekarang. Ya sebelumnya mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita niatkan bacaan surat Al-Fatihah ini untuk diri kita masing-masing. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini, apa yang kita diskusikan, terus kita kita bahas bareng-bareng, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan juga kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerap ilmu pengetahuan. Al-Hazihini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pembahasan kali ini kita sudah masuk ke materi di bab 5. Artinya sudah ada 4 bab yang kita bahas dari mulai waktu itu. Yang pertama adalah tentang beriman kepada kitab Allah, yang kedua tentang perilaku syaja'ah, yang ketiga tentang pengurusan jenazah, dan yang keempat saling menasihati dalam Islam. Nah sekarang yang kelima tentang masa kejayaan Islam atau perkembangan peradaban pada masa kejayaan ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, Bapak juga mau mengingatkan bahwa kalau nggak salah ini hari terakhir kalian untuk mengumpulkan tugas ya, tugas yang keempat tentang membuat rekaman video sedang melaksanakan khutbah dan ceramah ya. Tolong diselesaikan dengan baik ya hari ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Bapak share ya. Jadi adapun Pak misalnya saya durasinya nggak sesuai dengan itu, masih kurang dari 5 menit, ya udahlah nggak apa-apa, tapi nanti paling ada pengurangan nilai saja karena durasinya tidak sesuai dengan yang ditentukan ya. Tapi Bapak harap yang penting mengerjakan semua sehingga nanti tidak ada masalah dari nilai, dari sisi nilai ya. Jadi ini hari terakhir, masih ada waktu sampai pukul 23:59 atau sebelum jam 00 di malam hari ini. Nah, oke, selanjutnya kita membahas tentang masa kejayaan Islam, bahwa sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita perlu tahu dulu Islam ini sudah mulai didengar yaitu ketika Nabi Muhammad SAW awalnya menerima wahyu di Gua Hira. Pada saat itu Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamahu bil qalam. Itu adalah ayat ataupun surat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Itu awalnya risalah Islam mulai dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Awalnya pada perjalanannya Nabi Muhammad melakukan dakwah ya, atau menyebarkan tentang ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi ya. Pada saat itu diawal dari ke keluarganya dulu, ke sanak familinya dulu, terus ke orang-orang terdekatnya ya, ke teman-temannya yang paling dekat. Baru lambat laun akhirnya Islam mulai disampaikan oleh Nabi Muhammad, ajaran Islam secara terang-terangan ya. Makanya sampai di akhirnya itu
hampir seluruh jazirah Arab sudah sampai tentang risalah agama Islam, ya. Nah, nanti setelah itu Nabi Muhammad wafat, ya, kepemimpinan Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu adalah sahabat-sahabat Nabi, yang mana di situ ada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, setelah itu Umar bin Khattab, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, ini pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah, pada saat itu terjadi gejolak juga, ya, terjadi fitnah, sehingga akhirnya terjadi peperangan antara sesama orang Islam, ya, sesama umat Islam pada saat itu, antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, masa setelah itu yang akan kita bahas di sini, ya, karena memang ada fitnah itu, ada konflik sehingga terjadi peperangan dan dimenangkan oleh Muawiyah, dan akhirnya kepemimpinan Khalifah Islam, pemerintahan Islam jatuh ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kenapa Pak kok sama orang Islam bisa berseteru pada saat itu, bisa perang, ya, sama umat Islam? Ini berarti jangan-jangan satu kelompok ini ada yang sesat? Enggak seperti itu, ya. Karena ini adalah bagian dari fitnah, ya, fitnah, dan juga ini bagian dari pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya, ya, yang mana itu menjadi bukti bahwa satu fitnah itu bisa menyebabkan hal yang sangat luar biasa, bahkan sampai peperangan antara dua kubu Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun perlu kita pahami bahwa yang namanya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, keduanya adalah sahabat Nabi, yang mana sahabat Nabi ini adalah orang yang terjaga tentang keislamannya. Jadi perlu kita pahami saja di sini bahwa apa yang terjadi itu adalah pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya sampai saat ini, ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Pertama kita membagi dulu periodisasi sejarah Islam, ya. Periodisasi sejarah Islam itu terbagi kepada 3. Ada periode klasik, yang mana periode klasik ini adalah masa kejayaan Islam. Nah, ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Periode klasik itu terjadi dalam kurun waktu pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Dan periode klasik ini pun ada 2 fase, ada fase ekspansi dan integrasi, ada fase disintegrasi. Nah, ini adalah periode kemajuan atau kejayaan umat Islam, ya. Nah, selanjutnya setelah itu ada periode pertengahan. Nah, ini adalah periode kemunduran, di mana setelah Islam berjaya pada tahun 650 sampai 1250, Islam mengalami kemunduran pada saat itu, karena pada saat itu mulai terjadi perpecahan-perpecahan juga di dalam kubu umat Islam, dan juga munculnya 3 kerajaan besar dari kalangan non-Islam pada saat itu, sehingga akhirnya periode ini menyebabkan Islam mengalami kemunduran. Nah, ini akan kita bahas nanti dalam pertemuan lain tentang periode pertengahan. Setelah itu, habis periode pertengahan ada periode modern. Ini adalah periode kebangkitan umat Islam lagi. Jadi setelah Islam jaya pada tahun 650 sampai 1250, Islam mengalami kemunduran sampai tahun 1800. Setelah itu, tahun 1800 sampai saat ini Islam itu adalah awalnya, tahun 1800 adalah awalnya munculnya para pembaru Islam. Ya, kalau sampai saat ini kita bisa saksikan sendiri apakah Islam makin maju sekarang atau tidak. Nah, itu nanti bagaimana kita bisa menilainya, ya. Adapun periode sekarang yang kita rasakan juga adalah bagian dari periode modern. Adapun masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 atau periode klasik, ya. Pada saat itu ada 2 kerajaan besar yang kita kenal, yaitu kerajaan Daulah Umayyah dan kerajaan Daulah Abbasiyah. Selanjutnya kita awali dengan kejayaan Islam pada masa dinasti Umayyah. Sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan bahwa pemerintahan Islam setelah Ali bin Abi Thalib itu jatuh kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan satu dinasti atau daulah yang namanya Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah ini diambil dari nama Umayyah bin Abdussam bin Abdul Manaf. Ini merupakan salah seorang pemimpin Quraisy di zaman Jahiliyah dan masih memiliki ikatan famili dengan para pendahulu Nabi. Artinya masih dekat dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Naiknya Bani Umayyah ke puncak kekuasaan dimulai pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, yang tadi Bapak sampaikan bahwa dia juga merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Awalnya pemerintah Daulah Umayyah ini bersifat demokratis, ya,
sebagaimana pemerintahan Khulafaur Rasyidin, karena mereka itu dipilih atas kehendak dari umat Islam pada saat itu. Kemudian namun pada perjalanannya Muawiyah bin Abu Sufyan merubah sistem pemerintahan menjadi monarki hereditis, yaitu kerajaan turun-temurun. Jadi setelah Muawiyah wafat, dilanjutkan oleh anak-anaknya, dilanjutkan oleh cucu-cucunya dan lain sebagainya, dan terus menerus sampai ke bawah. Pada masa Daulah Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam pada saat itu. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kita lihat apa saja jasa-jasa yang dilakukan oleh dinasti Umayyah. Nah, beberapa jasa Daulah Umayyah dalam pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Muawiyah mulai mendirikan pos untuk pengiriman surat dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda dengan peralatannya. Ia juga menertibkan angkatan bersenjata. Jadi pada periode sebelum dinasti Umayyah memang sudah ada angkatan bersenjata untuk memperkuat pasukan Islam. Namun belum terorganisir secara rapi seperti masa dinasti Umayyah. Yang mana pada masa dinasti Umayyah sudah mulai membuat camp-camp pelatihan khusus untuk angkatan bersenjata, misalnya yang ahlinya di bidang panahan dan lain sebagainya. Jadi sudah ada seperti itu. Artinya mulai ditertibkan lebih rapi lagi pada masa dinasti Umayyah. Kemudian yang kedua, merancang pola pengiriman surat, yang mana pada periode sebelumnya belum ada pola pengiriman surat secara terstruktur rapi. Paling tidak kalau dulu tuh sebelum dinasti Umayyah itu mengirim surat ya dari satu kerajaan ke kerajaan lain, misalnya mengirim utusan, bawa surat ditulis oleh rajanya, kemudian dibawa ya orangnya sampai ke sana mengirim utusan. Tapi setelah masa dinasti Umayyah sudah mulai ada perubahan yang mana bisa mematangkan pola pengiriman surat ini. Jadi ada kayak kantor pos kalau kita model sekarang mah ya. Itu adalah awal mulanya mulai di struktur rapi adalah pada masa dinasti Umayyah. Nah, kemudian pembuatan mata uang di zaman Khalifah Abdul Malik yang diedarkan ke seluruh penjuru negeri Islam ya. Jadi mata uang pada saat itu di negeri yang di bawah kekuasaan Islam dibuat mata uang dinar dan dirham mata uangnya. Namun diberi tulisan-tulisan atau ukuran-ukuran Arab sehingga menunjukkan ciri khas Islam pada saat itu. Nah, yang keempat, pembuatan panti asuhan, panti jompo dan tempat-tempat untuk orang yang tunawisma atau invalid. Yang kelima, pengembangan angkatan laut, karena Muawiyah juga sebenarnya terkenal sejak masa Utsman bin Affan sebagai Amirul Bahri. Apa Amirul Bahri? Semacam panglima tingginya lah, tapi di angkatan laut. Ya. Makanya pada saat itu pencapaian dari Muawiyah adalah membuat kapal perang sebanyak kurang lebih 1.700 buah. Itu merupakan jumlah yang cukup besar pada saat itu agar memperkuat kekuatan Islam ya. Jadi lebih terlihat ditakuti pada saat itu dibandingkan dengan kekuatan kaum-kaum yang lainnya. Kemudian yang keenam ya, Khalifah Abdul Malik melakukan pembenahan administrasi pemerintahan, yang mana pada saat itu dia merubah bahwa bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam yang tadinya bahasa Yunani dan Pahlawi dibuat menjadi bahasa Arab ya, dan dan juga pada saat itu membuat buku tata bahasa Arab yang dikarang oleh Sibawayh. Sibawayh ini merupakan salah satu ulama yang sangat luar biasa karena beliau adalah ulama yang menemukan ilmu nahwu sorof. Nah, ilmu nahwu sorof ini adalah dasar ilmu yang digunakan untuk berbahasa Arab, ilmu nahwu sorof. Ya. Yang ketujuh, mengubah mata uang, ini sudah disampaikan tadi bahwa di daerah-daerah yang dikuasai Islam pun itu dirubah semua mata uangnya menjadi dinar dan dirham, yang mana diukir dengan ukiran ataupun tulisan-tulisan berbahasa Arab. Kemudian kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ya. Khalifah Abbasiyah adalah penerus dari Khalifah Umayyah. Ya, jadi terjadi perebutan kekuasaan antara pemimpin-pemimpin di Bani Umayyah dengan pemimpin di Bani Abbasiyah. Bertempur mereka, akhirnya kemenangan dimenangkan oleh Khalifah Abbasiyah, sehingga pemerintahan Islam pada saat itu diambil alih oleh pemerintahan Abbasiyah.
Nah, pada masa dinasti Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan Islam atau yang dikenal dengan istilah the Golden Age ya, karena memang pada saat itu banyak kemajuan-kemajuan yang dialami oleh umat Islam ya pada masa dinasti Abbasiyah. Apa saja nanti kemajuan-kemajuannya nanti akan kita lihat. Walau pemerintahan Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial dan budaya. Periode pemerintahannya dibagi menjadi 5 periode. Nah, kalian bisa baca sendiri. Itu ada di buku, bukan ada di buku, ada di di PowerPoint yang Bapak sudah share di GCR, namun Bapak buat bentuk PDF, kalian bisa download ya sebagai rujukan. Itu ada 5 periode. Ya. Dari 5 periode itu, kemudian masa pemerintahan Abbasiyah hanya dalam periode pertama Daulah Abbasiyah mencapai masa keemasan. Karena pada saat itu secara politis pun para khalifah benar-benar tokoh yang kuat dan periode selanjutnya merupakan kemunduran Daulah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah yang pertama adalah Abul Abbas Abdullah bin Muhammad As-Soffah. Dengan dukungan dari pamannya berusaha membersihkan sisa-sisa kekuatan dinasti Umayyah. Jadi pada saat itu setelah terjadi peperangan antara dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah, ya masih ada sisa-sisa kekuatan dinasti Umayyah. Nah, kemudian Abul Abbas bin Muhammad As-Soffah ini mulai membersihkan sisa-sisa itu. Revolusi sosial politik ini dilakukan untuk mereformasi dinasti Abbasiyah agar sesuai dengan ajaran Islam murni, ya. Karena pada saat itu sudah mulai muncul pemikiran-pemikiran atau aliran-aliran yang sesat, ya. Ketika As-Soffah meninggal, pemerintah Abbasiyah di bawah kendali adiknya Abu Ja'far Al-Mansur dan juga dapat mengalahkan pemberontakan dari kelompok Syiah dan membuat wilayah kekuasaan Islam semakin kokoh dan luas. Jadi pada masa Al-Mansur ini, ya, di Daulah Abbasiyah ya sebagai tahun-tahun perjuangan dan konsolidasi kekuasaan Abbasiyah, yang mana pada saat itu kekuasaan Islam sangat luas lagi, itu diawali oleh Al-Mansur ini. Nah, kemudian setelah Al-Mansur dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Al-Mahdi. Al-Mahdi ini lebih populer karena lebih lunak pada lawan politiknya, lebih dermawan dan lebih berperan dalam membela Islam. Kemudian selanjutnya dipegang oleh Harun Ar-Rasyid, yang mana pada saat itu pemerintahan Daulah Abbasiyah itu sudah memiliki kekayaan yang sangat banyak, berlimpah ruah, dan pada saat itu kondisi lebih damai lagi dan perkembangan peradaban sangat tinggi pada saat itu. Khalifah yang juga ikut ambil bagian dalam masa keemasan ini adalah Abbasiyah, adalah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun. Pada tahun 827 Al-Ma'mun memindahkan pusat kekuasaan pemerintahan dari wilayah timur ke Baghdad. Ini makanya banyak diceritakan dalam sejarah bahwa pada saat itu pusat peradaban Islam itu berkumpul, pusat keilmuan berkumpul di kota Baghdad. Ya, karena pada saat itu banyak manuskrip-manuskrip atau makhtutat dalam bahasa Arab, lembar-lembar keilmuan pemikir atau ulama Islam yang belum diterbitkan. Ya, itu terkumpul semua di Baghdad pada saat itu. Makanya ketika Islam mulai jatuh, ya, semua bukti-bukti sejarah tentang kejayaan Islam itu dihancurkan oleh orang non-Islam pada saat itu. Ya, makanya sekarang banyak penemuan-penemuan segala sesuatu diklaim sebagai bukan milik orang Islam karena bukti-bukti sejarahnya hilang di Baghdad pada saat itu. Ya. Ia berhasil menguasai pemerintahan provinsi dan perhatian juga dicurahkan pada ilmu pengetahuan berupa mendirikan Baitul Hikmah. Popularitas dinasti Abbasiyah mencapai puncak peradaban dan kemakmurannya di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Ya, jadi dua orang ini sangat populer karena berkat Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun banyak istana-istana besar yang dikuasai oleh Abbasiyah yang mulai didirikan. Ada rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter dan farmasi mulai didirikan. Sedangkan pada masa Al-Ma'mun ia banyak mendirikan sekolah-sekolah. Makanya ditandai kemajuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini banyak muncul ulama-ulama yang sangat luar biasa. Siapa saja nanti kita akan lihat. Nah, kemajuan yang dicapai dinasti Abbasiyah dalam bidang keilmu pengetahuan sebagai berikut. Pertama dalam ilmu hadis. Ya, kalau ilmu hadis mungkin kita udah nggak asing lagi mendengar nama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua hadis yang diriwayatkan oleh dua imam ini merupakan hadis yang sahih derajatnya. Ini udah sepakatan para ulama. Ya, ada Ibnu Majah juga ulama hadis, Abu Daud, At-Tirmizi. Jadi semua ilmu hadis ulama terkenal dalam bidang ilmu hadis itu ada pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang kedua,
Dalam bidang ilmu tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabari. At-Tabari itu Imam Tabari kurang lebih kitabnya yang dikarang itu ada 13 jilid ya. Itu gede segini kurang. Gede lah pokoknya. Itu. Jadi kemajuannya juga ada lagi Abu Muslim Muhammad bin Bahar Al-Asfahani. Terus dalam ilmu fikih ada Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hanbal. Dalam ilmu tasawuf ada Abu Bakar Muhammad Al-Kalabadi, ada Abu Hamid Al-Ghazali. Siapa Abu Hamid Al-Ghazali ini? Ini banyak dikenal nih sampai saat ini. Kitab ini karangnya ada Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin. Dan biasanya ada kata-kata mutiara yang dikutip yang pernah diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali ini banyak dikutip di media sosial sekarang. Itu karena memang Imam Ghazali ini adalah ulama yang pandai di bidang ilmu tasawuf dan ilmu filsafat juga sebenarnya. Yang kelima ilmu kalam dan teologi ada Wasil bin Atha, ada Abu Hasan Al-Asy'ari dan seterusnya. Tarikh dan atau sejarah Ibnu Hisham, Ibnu Sa'ad. Ilmu sastra ada Abu Al-Faraj Al-Isfahani. Ilmu seni ukir ada Badr dan Tarif. Terus ilmu filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, ya. Ada Al-Ghazali, Ibnu Rushd. Ilmu kedokteran Jabir bin Hayyan. Ilmu matematika Umar Al-Farukhan. Astronomi ada Al-Farazi, ada Al-Ghattani, ada Abul Wafa. Ilmu kimia Jabir bin Hayyan, ilmu fisika adalah Khazini, ilmu geografi ada Zamakhsyari. Ini adalah ulama-ulama ataupun tokoh-tokoh Islam yang sangat populer dan itu muncul pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian yang selanjutnya ya, faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam, peradaban Islam pada masa kejayaan. Yang pertama, konsistensi atau keistiqomahan umat Islam kepada ajaran Islam. Kenapa dibilang konsistensi dan istiqomah? Karena pada saat itu memang umat Islam itu ada di zaman masa kejayaan ini ada di zaman sahabat dan juga ada di zaman tabi'in. Tabi'in artinya orang yang mengikut ya setelah setelah sahabat. Ya. Nah, itu adalah pengaruh yang sangat luar biasa karena pada saat itu Islam itu masih dekat kepada Rasulullah sebagai sumber hukum ya. Jadi kalau ada apa-apa sahabat pada nanya langsung ke Rasulullah. Makanya keistiqomahan umat Islam pada ajaran Islam sangat kuat pada saat itu. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Kemudian faktor eksternalnya ada terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan, dan yang kedua usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat. Selain itu juga kejayaannya karena para ulama pada periode klasik melaksanakan ajaran Al-Quran dan hadis secara maksimal, berijtihad dalam mengemban ilmu agama, dan yang ketiga ulama berdiri sendiri dan menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Itu adalah hal-hal yang menyebabkan peradaban Islam pada masa kejayaan itu berkembang secara pesat. Ya. Nah, kemudian hikmah perkembangan peradaban pada masa kejayaan Islam adalah yang pertama dapat meneladani sikap intelektual dan semangat keislaman pada khalifah pada zaman keemasan. Ya, yang kedua dapat mengambil berbagai teladan dari para khalifah. Yang ketiga dapat menumbuhkan semangat kepedulian sosial. Yang keempat dapat memahami dan menghayati sejarah kebudayaan Islam atau dijadikan pandangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Yang kelima membentuk nilai melalui pengambilan hikmah di kehidupan sehari-hari, dan yang keenam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan hikmah perkembangan peradaban pada masa kejayaan. Wallahu a'lam semua. Jadi apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini memang pembahasannya tidak terlalu banyak sebenarnya ya. Jadi pembahasan di kelas 11 ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Singkat saja, yang penting kita paham poin-poinnya ya, sehingga nanti akan terlihat mana ketika kita sudah menguasai poin-poinnya, insya Allah kita akan menguasai materi-materi di kelas 11 ini ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu panjang ya. Adapun kalau misalnya kalian ingin tahu pembahasan lebih detail lagi tentang masa kejayaan ini, kalian bisa buka buku sejarah kebudayaan Islam. Itu biasanya adalah buku-buku yang diterbitkan untuk sekolah-sekolah madrasah ya, seperti madrasah aliyah negeri atau madrasah, pokoknya setingkat madrasah aliyah lah.
Kalau di buku PA ini hanya secara globalnya aja. Yang penting kalian tahu perjalanannya, ya, garis besar dari perkembangan peradaban Islam di masa kejayaan ini gitu. Jadi tidak secara detail ya. Kalau secara detailnya ya di buku SKI ya mungkin bisa kalian buka nanti di lain waktu. Seperti misalnya kalian pengen tahu, Pak, saya pengen tahu Pak siapa aja khalifah-khalifah atau pemimpin-pemimpin dari awal sampai akhir di dinasti Umayyah. Itu ada detailnya di buku SKI itu semua. Ya kalian bisa baca sendiri nanti. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Halo. Silakan Reza. Reza, tadi mau nanya enggak? Reza Sulhelman ya? Ayo nggak usah malu-malu. Rizky Muhammad Rizky Al-Fatan hadir nih. Nggak ada? Naswa? Bapak gini ya, setiap kita bahas satu bab itu pasti Bapak kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Kenapa? Karena Bapak ingin tahu respon kalian terhadap materi ini, ya. Dan juga Bapak ingin tahu respon kalian terhadap apa yang sudah Bapak jelaskan, Bapak sampaikan. Kalau ada penjelasan Bapak yang kurang pas atau kurang sempurna, boleh dikasih tahu. Jadi biar kita sama-sama belajar. Ya, jadi jangan diam aja. Jadi Bapak anggap kalau kalian tidak ada yang bertanya, Bapak anggap kalian sudah memahami tentang materi ini. Artinya kalau kita mau ada ujian, ada penilaian harian, kalian sudah sanggup semua, sudah paham. Ya, karena tidak ada lagi yang mau ditanyain gitu. Makanya Bapak nggak pernah nggak kasih kesempatan kalian untuk bertanya, tapi ketika dikasih kesempatan pada diem aja. Ya, gunakan. Paling tidak kalau Bapak belum tahu jawabannya, ya kan Bapak bilang, di sini Bapak sebagai guru kalian, di tempat lain Bapak juga masih seorang murid yang belajar dan punya guru, ya. Jadi bisa sama-sama saling belajar nanti. Halo, silakan. Diam aja. Nggak ada. Sampai 14 masih ada 50 menit lagi. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya ya. Oke, sambil menunggu yang mau bertanya, Bapak absen aja dulu. Ahmad Joy, nggak ada. Hadir Pak. Oh ada. Andien, nggak ada. Andien mana nih? Nggak ada. Oke. Angelin. Hadir Pak. Arif. Nggak ada. Bapak mohon maaf untuk Arif Takdir, izin dia tadi ngubungin saya kendala jaringan Pak, wifi-nya error. Terima kasih Pak. Pertemuan sebelumnya juga di Alpa kok. Benar dia alasan kayak gitu lagi. Deh, Pak. Tadi dia mau ngubungin saya nggak tahu deh. Makasih Pak Robi. Aulia Rahma. Hadir Bapak. Bayahaki. Hadir Pak Robi. Dasya mana Dasya? Bapak maaf, Andin hadir Pak. Tadi sempat keluar sebentar terus saya masuk lagi. Soalnya ada Dasya kendala. mana? Ya oke. Dasya mana? Hadir, tapi mic-nya error Pak. Oh, Dasya hadir. Fahri. Hadir Pak. Fahri ada ya. Fatikah. Enggak ada. Haza. Mana Haza? Enggak ada. Ibnu Fatih. Hadir Pak. Intan. Hadir Bapak. Oke. Karina. Hadir Pak. Mahija. Hadir Pak. Meliana. Bapak Meliana hadir tapi nggak bisa on mic Pak. Ya Allah. Miftah.
Hadir, Pak. Muhammad Husni, Hadir, Pak. Muhammad Rizki, Hadir, Pak. Muhammad Rafi Raisa, Hadir, Pak. Muhammad Rasya. Bapak mohon maaf untuk Muhammad Rasya, tadi dia wifi-nya nge-lag Pak Rofi. Terima kasih. Tadi dia sudah sempat join Pak. Terima kasih. Oh, jadi nggak ada keterangan. Izin Pak, tadi dia udah sempat join di tengah, namun wifi-nya sering keluar masuk, jadi dia join keluar gimmick Pak. Terima kasih Pak Rofi. Ya, terus Naswa, Hadir, Pak. Nalia, Hadir, Pak. Nalia, Nur Aisyah, Hadir, Pak. Rangga, Iya, Pak. Rani, Hadir, Pak. Reza, mana Reza Suhalman, Hadir, Pak. Satrio, Hadir, Pak. Syakila, hadir. Sofia, Hadir, Pak. Syifa, Hadir, Pak. Yoga, Hadir, Pak. Zaikmal. Hadir, Pak. Berarti yang nggak ada Arif, Fatika sama Haza. Ya, Mohon maaf, Pak. Tapi Fatika hadir di Jimit, Pak. Kayaknya Mana? nggak bisa. Ini. oh iya ada tuh. Fatika nggak dengerin ya? Halo Fatika. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Jangan ragu-ragu ya. Masih ada waktunya, masih ada sekitar 40 menit lagi. Bapak, mohon maaf. Haza kendala jaringan, Pak. Ya. Ya, terus ada lagi? Udah nggak ada lagi. Oke, gini aja. Karena tidak ada yang mau bertanya. Boleh. Oh ya, silakan Mbak Haki. Kan itu di periode klasik di PPT-nya ada fase ekspansi dan integrasi. Maksudnya ekspansi itu gimana ya Pak Rofi? Terima kasih Pak Rofi. Bentar. Baik Pak. Jadi masa ekspansi itu maksudnya adalah masa perluasan ya, perluasan wilayah ke suatu negara dengan menduduki wilayah tersebut. Jadi pada saat itu ketika masanya dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah itu kekuasaan Islam mulai meluas ya. Itu sampai ke Eropa, Persia sudah dikuasai pada saat itu. Jadi ekspansi itu maksudnya menduduki satu wilayah ya, masa ekspansi. Jadi perluasan wilayah mengambil kekuasaan ya memang kan pada saat itu caranya dengan berperang. Mereka berperang dengan penduduk wilayah tersebut non-Islam ya berperang, akhirnya kemenangan dimenangkan oleh orang Islam sehingga ekspansi ke wilayah tersebut dikuasai oleh umat Islam, diklaim sebagai kekuasaan mereka. Nah itu ekspansi itu seperti itu ya. Terus ada lagi? Bapak, saya Pak, mau saya mau nanya. nanya. Baik Pak Rofi, terima kasih Pak Rofi. Ya, Andin. Jadi perbedaan dinasti Umayyah sama dinasti Abbasiyah itu apa ya, Pak? Ya beda ininya. Kalau dinasti Umayyah mereka keturunan dari Bani Umayyah, dari tadi Muawiyah bin Abu Sufyan. Tapi tetap mereka adalah sama-sama Muslim, ya sama-sama orang Islam. Namun itu tadi yang Bapak sampaikan di awal, karena di situ ada fitnah yang menyebabkan terjadi perpecahan di kubu umat Islam itu sendiri. Ya sehingga kekuasaan itu dari Ali bin Abi Thalib pertama diambil oleh Muawiyah, oleh dinasti Umayyah. Setelah itu dinasti Umayyah berkuasa berapa tahun, kemudian orang-orang pemimpin di dinasti Abbasiyah
merasa bahwa kepemimpinan mereka dinasti Umayyah ini sudah mulai tidak benar. Akhirnya diambil alih kekuasaannya dan diteruskan oleh dinasti Abbasiyah. Itu keturunan-keturunan Abbasiyah. Ibarat kata Bapak punya kakek nih namanya Abdul, ya. Nah, nama Abdul ini Bapak jadikan nama dinasti. Terus kekuasaannya dari dinasti Abdul, pemimpinnya Bapak. Setelah Bapak nggak ada, dilanjutkan anak Bapak, dilanjutkan lagi cucunya, itu dinasti Umayyah. Nah, begitupun ada satu lagi Baihaqi, misalnya Baihaqi punya dinasti, ya, keluarganya dia dinamakan dinasti Baihaqi. Nanti diambil alih itu dari keturunan Bapak, sudah mulai melemah nih, kurang bagus. Baihaqi mengambil alih kekuasaan dari keluarga Bapak, akhirnya dilanjutkan oleh keluarganya dari dinasti Baihaqi, terus ke bawah. Seperti itu. Itu perbedaannya seperti itu. Perbedaannya maksudnya dinasti itu kan apa sih, dari turun temurun, ya, dari kakek ke anaknya, ke bapak ke cucu, terus ke bawah. Maksudnya perbedaan di sisi apanya yang mau kamu tanyain sih? Perbedaan sistemnya. Kalau sistem pemerintahnya hampir sama, tapi kalau dinasti Abbasiyah mereka lebih lebih fleksibel. Kalau pada masa itu misalnya sistem pemerintahannya harus demokratis, mereka ikut demokratis. Ya, disesuaikan dengan kondisi umat Islam pada saat itu. Tapi kalau Abbasiyah, dinasti Umayyah itu dia sudah menetapkan sistem pemerintahan mereka yang sistem kerajaan turun temurun, jadi terus dilanjutkan oleh anak-anaknya. Makanya nanti di akhir masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah itu mereka akhirnya mulai goyah karena sistem juga yang mereka buat sendiri, sehingga tidak kuat. Akhirnya jatuhlah kekuasaan Islam ke tangan asing pada saat itu. Itu sebenarnya karena sistem yang mereka bangun sendiri juga. Karena sistem demokratis juga terkadang itu bisa menghancurkan juga kalau tidak dikelola dengan baik. Ya, itu wallahu alam, itu seperti itu sekilas sejarahnya aja. Ya. Gimana? Siapa tadi yang nanya? Andin. Sudah mengerti, Pak. Makasih, Bapak. Iya. Ada lagi? Silakan. Bapak, saya mau nanya, Pak. Iya, Tapi silakan. kalau dari luar materi PPT nggak apa-apa, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kalau kan zaman dulu penyebaran Islam tuh dulu sampai pelosok banget gak sih? Kan zaman dulu tuh ada suku pedalaman gitu, Pak. Dan dia tuh tahu nggak sih kalau ada agama Islam? Kalau misalkan mereka tahu, kalau misalkan mereka nggak tahu, itu tuh mereka dosa nggak sih? Padahal kan mereka nggak tahu. Jadi gini, antara orang yang sudah tersampaikan risalah Islam ke mereka dengan belum tersampaikan risalah Islam ke mereka itu berbeda hukumnya. Artinya ketika kita belum tahu tentang agama Islam, kita masih terlepas dari dosa, ya. Bukan terlepas dari dosa, artinya dia tidak apa yang dia lakukan karena memang ketidaktahuannya dia, seperti misalnya yang kamu bilang ada orang-orang di pedalaman, ya. Ketika misalnya risalah Islam, ajaran Islam belum sampai ke situ, ya itu mereka masih terlepas, belum terkena hukum. Artinya mereka belum terkena dosa meninggalkan ajaran yang mereka dapat dari ajaran Islam, karena mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban tertentu yang ditentukan oleh agama Islam itu sendiri. Ya gitu. Jadi mereka yang berdosa adalah mereka ketika kita sudah mendapat risalah Islam, kita sudah tahu tentang ajaran agama Islam seperti ini. Nah, kita menolak untuk tahu, nah itu yang berdosa. Tapi ketika dia belum tahu sama sekali, belum sampai risalah Islam ke dia, seperti orang-orang di pelosok misalnya, itu belum terkena hukum itu. Artinya mereka masih terlepas dari dosanya. Ya, jadi seperti itu. Hanya batasnya adalah ketika dia sudah dapat risalah Islam atau belum, ya. Jadi kalau dulu kan Islam kan nggak semua orang tahu, ya. Nggak semua orang tahu. Jadi kalau Islam belum nyampe ke dia, ya dia masih terlepas dari hukum itu. Tapi ketika dia sudah berhadapan dengan Islam, oh agama Islam seperti ini, dia menolak kebenaran Islam, itu bisa membuat dia berdosa. Baru seperti itu. Itu batasnya seperti itu, ya. Aulia ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi Aulia? Mungkin ada yang mau ditambahkan, boleh? Ada lagi?
Oke, kalau nggak ada lagi ya sudah, kita cukupkan saja pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Jadi kita sudah menyelesaikan 5 bab, tinggal tersisa 1 bab lagi di semester ganjil ini. Ya, kalau materi itu nanti bab 6 sudah selesai, kita nanti tinggal memperbanyak latihan-latihan saja dan praktek ataupun nanti ada penugasan. Ya, itu saja nanti untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah sama-sama kita bahas. Nah, ada pun hal lain yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas dari bab 1 sampai bab 5, boleh ditanyakan melalui WhatsApp pribadi masing-masing, japri ke Bapak boleh. Kalau Bapak ada waktu nanti insya Allah akan Bapak balas ya sesuai dengan kapasitas keilmuan yang Bapak miliki. Ya begitu saja dari Bapak ya. Kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, ya terima kasih. Gunakan waktu tersisa ini, masih ada kurang lebih 37 menit lagi, gunakan untuk menyelesaikan tugas bab 4 yang Bapak berikan kemarin, membuat rekaman video khutbah atau ceramah. Karena Bapak lihat bentar, Bapak lihat lagi tadi terakhir. Bapak lihat di penugasannya yang baru menyerahkan ada 11 orang. Masih ada 21 orang yang belum menyerahkan ya. Nanti Bapak akan cek lagi ya. Tolong itu diselesaikan dengan baik ya. Kalau misalnya memang ada kendala nggak bisa di Google Drive, silakan uploadnya di YouTube masing-masing aja, nggak jadi masalah kok. Karena YouTube kalian juga kalau kalian nggak share linknya ke yang lain, mereka juga nggak akan tahu itu ada kalian lagi ceramah ya. Jadi nggak usah malu, tenang aja. Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Jaga kesehatan masing-masing. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Azza.